Sang ibu membuka pintu kamar putrinya. Dia langsung ketakutan dan jatuh ke tanah. Wajahnya penuh ketakutan, melihat ke dalam rumah melalui pintu. Gadis-gadis digantung terbalik dari langit-langit. Wajahnya penuh agresi. Iblis berteriak dari mulutnya. Untuk mengusir putrinya, sang ibu mengundang seorang pengusir setan terkenal, Konstantin. Dia memasuki kamar gadis itu, tarik tirai ke samping. Karena setan takut pada cahaya, keluarkan beberapa objek lagi. Dia memecahkan kaca jendela, pindahkan tempat tidur gadis itu ke tepi jendela, dan mintalah semua orang membawa cermin. Gantung langsung di atas tempat tidur. Ikat erat dengan tali, lalu peringatkan semua orang. Pastikan untuk menutup mata Anda, tidak peduli apa yang terjadi. Juga jangan membuka mata Anda. Terakhir, dia tampak seperti sudah berusia puluhan tahun. Konstantin buru-buru mengambil cermin itu. Namun dia ditahan oleh iblis. Setan itu disegel, memecahkan cermin karena marah. Tapi kemudian benda itu terlempar keluar jendela, jatuh di atas mobil dan pecah berkeping-keping. Konstantinus menghela napas lega, tapi tidak sengaja melihatnya, sebuah gambar tergantung di dinding. Itu adalah tombak takdir, senjata legendaris yang menikam Yesus sampai mati, jernih. Ini adalah gambar yang digambar gadis itu ketika dia dihantui. Maksudnya itu apa? Konstantinus kembali ke rumah, tapi dia memuntahkan seteguk darah. Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Hasilnya adalah kanker paru-paru stadium akhir. Penyebab penyakit ini sejak usia 15 tahun. Merokok 30 batang rokok sehari. Dia memohon kepada dokter untuk menyelamatkan nyawanya. Namun pihak lain berkata, benar-benar tidak ada harapan. Pengusir setan menakuti banyak setan. Meninggal lagi karena kanker, keburukan. Namun Konstantinus tidak takut mati. Masih ada hal yang lebih menakutkan. Dia pergi ke gereja. Lihatlah wanita dengan sayap di punggungnya. Dia adalah malaikat Jibril. Daripada iman kepada Tuhan. Oleh karena itu, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk surga. Lebih-lebih lagi, kisah yang dia sebutkan tahun itu pasti akan membuatmu terjerumus ke dalam neraka. Pada akhirnya apa? Ternyata Konstantinus memiliki mata yin dan yang sejak ia masih kecil. Yokai terlihat bersembunyi di dunia neraka, setan di neraka. Mereka semua adalah kenalannya, bisa dibayangkan. Bagaimana setan-setan ini menyiksanya? Konstantinus tidak punya pilihan, harus keluar dari gereja. Dia berlutut di pinggir jalan di tengah hujan lebat. Seekor kepiting merayap di pergelangan tangan. Dia menganggapnya aneh, dan ketika dia berbalik, dia langsung dipukuli dengan sangat keras. Penyerangnya bukanlah manusia, itu adalah iblis yang terbuat dari serangga yang tak terhitung jumlahnya. Sangat menjijikan. Dia segera bergegas, berlari cepat ke tengah jalan. Iblis ditabrak mobil dan terbang. Konstantinus menyadari ada sesuatu yang salah. Karena setan ini, beraninya kamu langsung turun ke bumi untuk berbuat jahat. Ini berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Benar saja, ketika dia sampai di rumah, seorang polisi wanita datang ke pintu. Mengatakan adiknya bunuh diri dengan melompat dari gedung belum lama ini. Namun dia yakin itu adalah pembunuhan. Semoga Konstantinus menemukan kebenarannya, karena dia tidak ingin melihat jiwa adiknya terjerumus ke neraka. Dan kata-kata terakhirnya sebelum dia meninggal, itu adalah, Konstantin. Namun sekarang beliau juga adalah Buddha di negeri seberang sungai. Bagaimana aku bisa ikut campur dalam masalah seperti itu? Dia sengaja membuat marah petugas polisi wanita itu dan pergi. Namun dia segera melihat, hantu yang tak terhitung jumlahnya lewat di luar jendela. Tampaknya mengejar petugas polisi wanita itu. Dia segera mengejar. Konstantin menemukan polisi wanita itu. Tiba-tiba lampu jalan padam. Seluruh lingkungan berada dalam kegelapan. Satu-satunya yang aktif, ada patung perawan Maria tidak jauh dari situ. Angin bertiup, memperingatkan bahaya. Mereka bergegas mendekati patung perawan Maria, mencari perlindungan terakhir, tapi sangat cepat. Patung perawan Maria juga berangsur-angsur menjadi gelap. Di bawah cahaya suci, setan yang tak terhitung jumlahnya dilahap oleh api, akhirnya terbakar habis. Jalanan secara bertahap kembali terang. Konstantin berkata kepada polisi wanita itu, setan-setan ini tidak ada di sini untuk saya, yaitu membunuhnya. Untuk menemukan kebenaran, mereka pergi ke rumah saudara perempuan polisi wanita itu. Isi baskom dengan air, tempatkan di depan kursi. Lalu ambil seekor kucing, karena kucing bersifat spiritual, dapat membantunya melakukan perjalanan melalui dunia bawah. Lalu masukkan kakimu ke dalam air. Menatap mata kucing, lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Pupil kucing menjadi aneh, waktu langsung berhenti. Perputaran kepala, Konstantinus pergi ke neraka. Dia berjalan di atas api. Pegang bola kristal di tangan Anda. Inilah kunci yang dapat membawanya kembali ke dunia manusia. Sangat cepat, dia menemukan saudara perempuan polisi wanita itu. Dia melepas gelangnya, biarkan ia terbang menuju Konstantinus. Serentak, iblis melihat Konstantinus. Mereka semua bergegas masuk saat-saat terakhir. Dan dia akhirnya membenarkan, kakak perempuan polisi itu meninggal karena bunuh diri.
Dan alasan mengapa iblis mengejar polisi wanita itu. Karena dia dan saudara perempuannya adalah saudara kembar. Semua memiliki kekuatan spiritual, serentak, teman pendeta Konstantinus. Pergi ke kamar mayat dan temukan mayat saudari itu. Gunakan kekuatan ilta itu berlari ke toko serba ada. Dia dengan putus asa menuangkan anggur ke dalam mulutnya, ingin mengurangi kepanikannya. Namun setetes anggur pun tidak dapat tumpah. Tampaknya mempunyai kekuatan. Kendalikan semua ini, firasat akan kematiannya sendiri. Dia mengukirnya di telapak tangannya. Bentuk yang baru saja saya lihat, lalu, mati. Konstantinus segera menemukan mayat pendeta itu. Lihat pola di telapak tangannya, delegasikan ke teman lain. Tanyakan Alkitab neraka. Sangat cepat, ia menemukan bahwa ini adalah simbol eksklusif Mammon, putra setan. Karena aku tidak ingin terikat oleh ayahku. Dia mencoba menyerang dunia manusia. Karena itu, ada lalat di matanya. Tunggu sampai Konstantinus tiba. Dia telah dibunuh oleh iblis. Untuk menemukan jejak iblis, petugas polisi wanita memutuskan untuk menggunakan kekuatan batinnya. Bantu Konstantinus. Terakhir, dia menemukan koin. Begitu Konstantinus melihatnya, dia langsung mengetahuinya. Baltazar, itu dia, selalu bekerja untuk Mammon. Saat ini, Baltazar terus menuangkan air suci. Wajah iblis yang korup. Lalu, keluarkan Alkitab. Lalu membawa iblis ingin menaklukkan dunia, membutuhkan dua hal. Salah satunya adalah senjata yang menikam Yesus sampai mati. Tombak takdir. Yang kedua adalah mentalitas yang sama dengan polisi wanita dan saudara perempuannya. Dan alasan kakaknya bunuh diri, karena saya tidak ingin menjadi alat yang digunakan iblis untuk merugikan dunia. Dan adik perempuannya, itu adalah sasaran iblis selanjutnya. Konstantin membunuh iblis itu dengan satu tembakan. Dia membawa polisi wanita itu bersamanya dan segera pergi. Tapi tiba-tiba, Konstantinus mengejarnya sepanjang jalan. Tapi polisi wanita itu tertarik ke jendela, menghilang di malam yang luas. Untuk merebut kembali petugas polisi wanita dari iblis, dia masuk ke Kuan Am Duong. Temukan bos Midnight Daddy, pinjamkan dia kursi neurolistrik. Konstantin duduk di kursi listrik. Minumlah lagi untuk memperkuat keberanian Anda. Terakhir, dia mengetahui keseluruhan ceritanya. Pengembara itu berjalan menuju ternak. Saat dia perlahan mendekat, sapi-sapi di kedua sisi tumbang, satu demi satu mati. Segera akan ada mayat di mana-mana. Mungkinkah dia adalah dewa kematian? Beberapa jam yang lalu, dia masih memungut kain dengan kaki tangannya. Tiba-tiba kakiku terpeleset. Sebuah lubang besar tercipta di tanah. Dia mengulurkan tangan. Buka dan lihat. Inilah tombak takdir. Senjata legendaris yang menikam Yesus sampai mati. Pria tunawisma itu tampak terpesona olehnya. Pupil menjadi merah darah. Berjalan dengan tombak. Abaikan panggilan teman Anda. Mobil itu hancur menjadi tumpukan besi tua. Pengembara itu juga sudah mati. Namun tiba-tiba setan muncul di lengannya. Lalu dia melompat, lari jauh. Dia berkendara ke Los Angeles, pergi ke rumah sakit. Ada banyak setan berkumpul di sini. Dan tujuan akhir mereka, itu adalah seorang polisi wanita. Konstantinus telah melihat semuanya. Biarkan para murid menyiapkan peluru emas. Bersiaplah untuk menghancurkan iblis-iblis ini. Mereka pergi ke rumah sakit. Peserta magang menemukan ember air pertama. Lemparkan salib ke dalam air. Segera diubah menjadi seember air suci. Dan Konstantinus membuka pintu. Menyapa, ada banyak setan sebelum dia. Dia mengeluarkan korek apinya, aktivasi alarm asap. Ruangan itu mulai menyemprotkan hujan. Air suci jatuh ke wajah iblis. Membakar dan menimbulkan korosi, membuat mereka menjerit kesakitan. Seketika kehilangan kemampuan bertarung. Konstantinus mengambil tombak emas, hancurkan semua iblis. Tapi di waktu yang sama, petugas polisi wanita ditahan di bawah air oleh pria tunawisma. Terakhir, jiwa dipaksa masuk neraka. Tunggu sampai Konstantinus tiba. Menemukan dia dirasuki setan. Terkutuk, mereka menarik polisi wanita itu keluar dari air. Terus-menerus melafalkan mantra untuk mengusir setan. Terakhir, jiwanya kembali dari neraka ke bumi. Tapi dia tiba-tiba tampak sangat terluka. Benar, itu adalah putra iblis yang akan keluar dari tubuhnya. Konstantin dan muridnya sibuk melantunkan mantra. Terakhir, dia kembali tenang. Tapi, dia selalu membantu anak iblis, biarkan ia menaklukkan dunia. Karena menurutnya manusia telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Dan mereka hanya perlu bertobat, dapat menerima pengampunan Tuhan. Ini lucu, dia memutuskan untuk menghukum manusia. Selesai berbicara, Gabriel menangis pelan. Gabriel akan memanggil lebih banyak setan. Konstantinus mulai berdoa kepada Tuhan, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba dia mendapat ide, ambil pecahan kaca, pemotongan arteri karpal. Lalu tutup matamu, dan sisi lainnya. Dalam tombak takdir Gabriel, akan menebasnya. Waktu tiba-tiba berhenti. Sepasang kaki yang tertutup lumpur hitam terjatuh. Dia adalah iblis setan, ternyata. Konstantin, pengusir setan yang sangat terkenal. Bahkan setan pun telah mendengar namanya. Dia juga mengatakan dia sedang menunggu hari kematiannya. Dia secara pribadi akan memanen jiwanya.
Namun Konstantinus berkata, putramu ada di sisimu, bermain dengan malaikat Jibril. Wajah setan berubah, karena dia berjudi dengan Tuhan, lihat ke arah mana orang akan condong. Tapi premisnya adalah tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur di dunia manusia. Jika tidak, Anda akan kalah. Setan memasuki ruangan. Benar saja, dia melihat Gabriel. Dia memeluk petugas polisi wanita itu. Korek, setan mengirim putranya kembali ke neraka. Dan Stan kembali ke Konstantinus. Bisakah kamu ikut denganku sekarang? Namun Konstantinus berkata, saya ingin menggunakan jiwa saya. Memindahkan jiwa saudara perempuan seorang polisi ke surga. Setan setuju, kemudian bersiap untuk menyeretnya kembali ke neraka. Saat menariknya pergi, setan mendapati dia tidak dapat menariknya. Kekuatan apa yang menahannya? Kemudian cahaya ilahi muncul. Apa itu? Ternyata, Konstantin karena menyelamatkan jiwa orang lain. Siap membiarkan dirimu masuk neraka. Penuhi saja syarat untuk masuk surga. Namun bagaimana setan bisa mengaku kalah? Dia memasukkan tangannya ke paru-paru Konstantinus. Keluarkan 2 gumpalan hitam, menyembuhkan Konstantinus dari penyakitnya yang tidak dapat disembuhkan. Setan ingin dia terus hidup, karena dia ingin membuktikan, jiwa Konstantinus pada akhirnya akan masuk neraka, tapi tidak peduli apa. Bertahan hidup selalu menyenangkan, dan dia juga mengganti rokok dengan permen karet. Dia memutuskan untuk melanjutkan misi pengusiran setan. Berjuang sampai akhir melawan setan. Telur Paskah di akhir film. Konstantinus mengunjungi